Are you ready? Stand by. Ini habis dari ini Pak, habis dari Mogian. Habis dari motoran ya. Iyo. Geng motor sih. Geng motor gitu sekarang. Geng motor Ceritanya punya geng motor. geng motor gelarnya Pak Stef ini apa sebetulnya? Gelar apa itu? Gelar itu loh. Apa gelar SH atau apa ya? SS Pak. SSM Hum. Sarjana sastra. Sarjana sastra. Terus sama yang barusan S2-nya? Magister Humaniora. Apa? Magister Humaniora. Nah itu tentang apa itu Magister Humaniora? Budaya Pak. Jadi budaya. semua hukum juga masuk situ. Oh, Hukum, kayak sospol semua. Kalau yang itu apa Sujiwo Tejo? Iya sama. Iya itu juga. berarti M Hum. M Hum berarti ya. Bukan humas berarti ya. Bukan, Humaniora. Berarti ke arah ke Manusia, kebudayaan. budaya dan Budaya. manusia. Mesti ada gelar satu lagi toh Pak. Apa itu Pak? Cloud Engineering. Nah, Cloud Engineering. itu. Ini saya baru tahu ada gelar terbaru sejak ada Grand Prix Mandalika. Nah itu. Nah, ambil jurusan itu enggak? Enggak. Enggak. Terus terang enggak. Enggak ada. Enggak ada ya. Saya pikir ada jurusan pawang hujan sama dengan Cloud Engineering. Enggak sama ya? sekali enggak. Oh, sama sekali enggak ada. okay. Itu kan karang-karangan orang aja Pak. Gitu ya. Pak, sebetulnya pawang hujan itu apa sih sebetulnya Pak? Ya gini ya, istilah pawang itu kan sebetulnya artinya pengendali ya. Pawang itu bukan gawang. Bukan. Pawang. Bukan Pak. Bukan, Pawang sama ya? gawang. Pawang ya pawang berarti ya. Pawang kayak contoh misalnya pawang singa, pawang gajah. Oh ya yang Jadi bisa mengendalikan ya. Dia mengendalikan. Ya, nah, untuk bisa mengendalikan itu kan harus tahu, harus mengenal. Harus tahu, harus dekat, harus mengenal sesuatu yang dia pawangi tadi itu. Kita pawang gajah ya, kita kenal dengan gajah. Betul, dari kecil tapi Selalu dari kecil beluknya ya. apa segala macam dia memang tahu lah tentang pawang. Jadi ya mungkin pawang hujan itu orang yang ya menurut saya ini ya, mungkin salah juga. Orang yang mengerti tentang seluk-beluk hujan. Seluk-beluk hujan. Iya, seluk-beluk hujan. Bukan ini Pak, bukan orang-orang yang di BMKG itu pawang hujan. Nah, itu juga termasuk pawang hujan gitu ya. BMKG itu ya. Iya, pawang hujan. Cuman masalahnya mereka enggak ke arah mengendalikan ya. Mereka hanya melihat, mengerti dan meramalkan ramalan cuaca. Makanya sekarang istilahnya bukan ramalan Pak ya. Apa tapi terusnya? perakiraan. Oh, memperkirakan. Memperkirakan. Ya. Kalau ramalan soalnya identik sama kayak berbau yang miring-miring itu. Iya, yang Dukun, berbau. kayak gitu Iya, ya ramalan. Begitu. Jadi para perakiraan cuaca. Jadi bisa diperkirakan. Oh, ini bisa badai di sini, hujan di sini itu bisa. Itu termasuk mengetahui juga. Mengetahui ya. Cuman nggak bisa dibilang pawang karena dia nggak bisa mengendalikan. Kalau pawang hujan bisa berarti paling. Menurut beberapa versi orang bisa mereka mengendalikan. Saya sendiri punya pendapat pribadi yang berbeda. Apa pendapatnya? Menurut Pak Stef pawang hujan atau gelar Cloud Engineering ini bagaimana sebetulnya? Menurut saya memang ada gelar seperti itu. Mungkin saya bagi dua ya. Saya bagi dua yang disebut pawang hujan itu ada dua. Ada satu yang profesional. Artinya memang itu jadi pekerjaan beliau. Iya. Jadi ada banyak para senior rekan-rekan kita yang memang mendalami, memiliki pengetahuan, bahkan saya boleh bilang memiliki kemampuan daya linuih untuk istilahnya mengendalikan hujan ya. Iya. Ya kasarnya itu menghentikan hujan atau membuat tempat itu menjadi hujan gitu ya. Bisa untuk mengganggu jalannya satu acara dibikin hujan gitu ya. Jadi bukan cuma berhenti menghentikan hujan tapi mendatangkan hujan. Mendatangkan hujan. Oke. Ya, ini dia profesional. Artinya ya memang itu pekerjaannya dia dan dia dapat uang dari situ. Dia dapat income di situ. Iya. Nah, ini masuk golongan yang saya katakan profesional tadi itu. Kemudian ada orang-orang tertentu yang dia nggak cari duitnya di situ. Ya. Cuman dia punya pengetahuan, punya kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Oke. Meredakan hujan, mendatangkan hujan. Tapi otomatis ini di waktu tertentu ya nanti ada penjelasannya kenapa dia bisa seperti itu. Kalau suruh datangkan hujan di bulan Agustus September, saya rasa pawang hujan terhebat pun akan susah Pak. Karena kan belum waktunya. Karena belum waktunya. Nanti itu ada satu pemahaman konsep bahwa alam ada 3 frontier ya. Kalau tidak salah itu pendapat pujangga zaman dulu Al-Ghazali. Yang anaknya dipakai nama sama Ahmad Dhani itu. Al-Ghazali. Al-Ghazali ini seorang pujangga besar.
beliau mengatakan bahwa dunia ini dibagi menjadi 3 frontier, 3 nuansa berpikir. Yang pertama nuansa alam, kedua nuansa manusia, dan terakhir nuansa Tuhan. Ya. Nuansa alam itu sangat terikat, Pak. Artinya terikat sama siapa berarti ya? Terikat itu terikat pada masanya. Jadi pohon bunga itu mekar pada waktunya. Pada saatnya dia juga akan gugur. And nothing you can do to change that. Nggak bisa dirubah, Pak. Karena alam itu begitu terikat. Ya, ya. Sudah ada jalurnya sendiri. Oh, ada siklusnya ya. Betul. Pokoknya berbunga setelah itu gugur. Iya. Berarti begitu pula dengan cuaca. Betul. Ada waktunya hujan, ada waktunya juga panas. Itu yang saya maksud. Agustus, September musim kemarau, Pak, nggak mungkin hujan gitu loh. Kecuali hujan buatan yang pakai semprotan itu buat film. Ya. Kemudian ada frontier manusia. Manusia ini menurut pujangga besar Al-Ghazali ada sebagian dia terikat, sebagian dia bebas. Artinya manusia itu punya keterikatan-keterikatan. Dia nggak bisa seenaknya sendiri, dia ada aturannya. Tapi juga dia diberikan oleh Tuhan itu kebebasan. Jadi dia bisa menentukan apa yang terbaik buat dia. Otomatis dia juga harus bertanggung jawab terhadap kebebasan itu. Seperti teman-teman kita yang pawang hujan dan lain sebagainya, yang pakai apa tadi istilahnya, Pak? Magister of Cloud gitu ya. Ya, engineering. Cloud engineering. Cloud engineering. Engineering. Mereka juga seharusnya juga tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada akibatnya, Pak. Segala sesuatu itu ada balance-nya. Dan manusia diberi kebebasan memang untuk di sana. Kemudian front terakhir yaitu tentang Tuhan. Tuhan ini bebas murni, Pak. Bebas murni artinya tidak ada satu hukum apapun di dunia ini yang bisa mengatur Tuhan. Oh, kalau saya berbuat ini pasti Tuhan seperti enggak ada, Pak. Makanya banyak teman-teman yang bilang, saya sudah berbuat baik begini. Kenapa kok seperti ini? Nah, enggak bisa. We cannot change what God's decision gitu loh. Yang kita bisa lakukan adalah surrender to the will of Lord. Percaya atau berserah diri pada kehendak yang maha kuasa. Disitulah hakikat intisari manusianya di situ. Jadi masalah pawang hujan ini lebih sangat manusia sekali. Dalam keterikatan-keterikatannya dia memiliki kebebasan-kebebasannya. Oke. Sekarang gini, Pak. Kalau kita bilang punya kuasa untuk kemampuan mengendalikan ya. Itu apakah enggak artinya menyaingi dengan Tuhan ya, Pak ya? Ya, ini. Kalau mungkin kita lihat asalnya ya, dia kemampuannya dari mana gitu ya. Ya. Nah, dari arah kemampuannya dari mana. Saya meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Tidak bisa, Pak. Saya yakini itu. Jadi jangan bilang bahwa ini atas kehendak setan kah, jin kah, apa segala macam kekuatan lain gitu ya. Karena di dunia ini Tuhanlah yang berkuasa penuh. Dia adalah khalik alam semesta. Dia pemilik alam semesta ini. Apapun yang terjadi, yang terjadi itu tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya terjadi. Contoh, maaf di agama saya ada kisah, mungkin di agama lain juga ada ya, kisah tentang Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu kan orang baik, orang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia diterpa malapetaka. Tapi dia nggak pernah sekalipun dia ngutukin Tuhan. Karena apa? Dia segala sesuatu yang terjadi pada diriku ini adalah dari Tuhan dan dia mensyukuri itu semua. Anaknya meninggal, ya, istrinya tidak setia, dia badannya apa namanya? Luka ya, kudis ya, kusta dan lain sebagainya, sampai dia ditinggal teman-temannya. Tapi dia di situ tetap percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang enggak dari Tuhan. Jadi saya melihat bahwa hanya caranya saja yang berbeda. Cara yang dipakai itu berbeda. Tetap yang mengizinkan, misalnya orang melakukan ritual sesuatu terus hujannya berhenti gitu ya. Orang itu berarti yang bisa menghentikan hujan. Saya kira kalau dia berani berpendapat seperti itu, saya kira nggak ada yang berani ya. Nggak ada berani kalau di tanah Jawa atau di Indonesia ini yang sila pertamanya we believe in God. In God we trust gitu. Sila pertama itu. Yang Maha Esa. Ya, itu kalau in English kan ada satu Tuhan. Iya, mereka nggak akan berani bilang gitu. Jadi saya hanya berusaha
yang mengabulkan adalah Tuhan. By what name you can call him gitu. Bisa panggilnya macam-macam Pak, sesuai adat dan kebiasaan di sana ya. Kalau di Ambon mungkin nggak disebut Tuhan Pak. Kalau kebetulan saya tahu di Ambon manggilnya tete manis gitu ya. Kalau tete manis benar kasih mau hujan berhenti ya berhenti itu ya. Itu kuasa tete manis ya. Tete manis itu siapa? Apakah dia bukan Tuhan? Ya itu istilah adatnya dia memanggil Tuhan dengan kata tete manis. Mungkin di Bali Sang Hyang Widiwasa atau apa. Dengan nama apapun, tapi tetap Tuhan, Pak. Tetap Tuhan. Teman-teman ini kan pasti bingung, Pak. Kenapa kok saya ini ngundang Pak Stef ini untuk ngomong masalah pawang hujan yang lagi hits ya? Siap. Nah, supaya teman-teman tahu, biasanya kalau kita event di Surabaya, kita minta bantuannya Pak Stef. Untuk apa? Untuk yang pertama, acara itu lancar. Membantu doa untuk acara lancar. Yang kedua, terutama itu juga masalah hujan, karena rata-rata event kita ini kan mau musim hujan di November, betul ya. Dan yang kedua selain Pak Stef kan ada lagi Bu Ari. Ya. Bu Ari kan juga kita minta, kan pernah saya juga salah ngomong Pak sama Bu Ari. Bu Ari kan kebetulan agamanya Muslim ya. Kita Bu tolong Bu aturkan masalah supaya nggak hujan di acara kita. Ngamuk Pak, saya ditegur bener ya. Ditegur karena saya ini bukan dukun, bukan dukun atau pawang hujan yang masalah hujan, masalah apa bisa ngatur hujan. Saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan yang di atas supaya kalau mau kalau bisa supaya tidak hujan. Betul. Benar begitu ya Pak? Betul sekali. Jadi kebetulan saya sama Bu Ari itu kan seperti saudara. Betul. Jadi kami sudah kenal lama dan setiap kali ada acara ketika ya dihadang hujan, saya selalu kerjasama dengan Bu Ari. Bu, kebetulan saya Nasrani, Bu Ari seorang Muslimah. Tapi itu tidak merupakan satu penghalang bagi kami untuk bisa bekerja sama. Tuhan itu cuma satu Pak Teguh. Tuhan itu cuma satu. Bu Ari nyebutnya apa, saya menyebut apa, itu saya kira itulah indahnya Indonesia ya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu aja gitu loh. Tapi kok bisa manjur Pak, bener Pak? Itu kan saya mengalami sendiri, kita mengalami sendiri ya. Setelah event beberapa tahun yang lalu, entah itu di Malang, bukan kita berani menantang enggak ya? Karena memang event itu harus di bulan itu yang harus dilaksanakan. Kan kalau event ada tanggalnya. Ya, kok karena saya pernah mengalami juga sama Pak Stef itu ya, kan Pak Stef di lapangan itu, begitu gelap tapi enggak hujan. Begitu hujan cuma sebentar nggak sampai 5 menit berhenti. Itu kok bisa Pak? Iya begini Pak. Jadi kalau saya ini, saya nanti akan dari seginya Pak Stef dari segi saya sendiri aja. Jadi ketika kita memohonkan sesuatu, kalau pribadi saya selalu melihat bahwa untuk siapa permohonan ini. Saya selalu melihatnya itu. Kalau permohonan tadi itu untuk kepentingan pribadi saya, untuk for my own sake gitu loh ya. Itu saya yakin bahwa permohonan itu kurang manjur Pak, enggak diterima Pak. Ketika saya memohonkan sesuatu terjadi dialog untuk siapa aku memohonkan ini. Itu Pak Stef dialog memohonnya ke siapa Pak? Ya, kepada diri saya sendiri. Jadi seperti ada saya ada something, saya percaya ada malaikat pelindung, ada kuasa. Kalau di agama saya namanya Roh Kudus ya. Kita berbicara pada dia, apa benar sudah yang saya lakukan ini? Tetapi ketika jawabannya adalah ini untuk kepentingan orang banyak. Saya melihat rekan-rekan panitia yang sudah bekerja payah, terus saya melihat anak-anak yang atlet-atletnya itu udah jauh-jauh datang dan lain sebagainya. Saya hanya memohon belas kasih Tuhan. Tuhan kasihan kalau sampai tempat ini hujan dan kami tidak bisa beraktivitas. Ya saya memohon dengan cara saya memohon kepada Tuhan, jikalau engkau berkenan ya Tuhan, hentikanlah hujannya atau jangan dibuat hujan dulu sampai acara ini selesai. Oke. Jadi bukan kan saya pernah tahu kalau katanya ke penunggu yang lokasi setempat. Katanya gitu ya, Pak, ya? Ini sebetulnya saya nggak bilang salah Pak ya. Saya nggak bilang salah. Karena kami di Jawa, kita ini di Jawa. Saya nggak bilang kami, kalau kami Pak Teguh nggak ikut berarti. Di Jawa ini kan percaya yang namanya istilahnya bau rekso ya, yang tiap tempat itu ada kayak istilahnya penjaganya lah ya. Nah kalau kita mau mengaturkan sesuatu di tanah Jawa ini, ada baiknya in quote ya quotation itu minta izin dulu sama yang punya tempat. Aku mau berdoa loh.
Sekalipun ini berdoanya kepada Tuhan kok, Tuhan penguasa semuanya tadi. Iya, cuman di tanah Jawa ini sama seperti kalau misalnya kita duduk aja Pak Teguh ya. Saya duduk berhadapan-hadapan sama Pak Teguh. Terus ada anak lewat gitu tengah-tengahnya kita. Saya nggak tahu kenapa orang Jawa ini punya permisi Pak gitu iya, paling enggak badannya itu agak nunduk gitu. Padahal kalau nggak nunduk ya nggak apa-apa Pak. Itu, tapi itulah saya bukan Jawa sentris, bukan itu Pak. Sekalipun background keluarga saya memang banyak di Jawa, tapi itulah unggah-ungguhnya orang Jawa Pak. Enggak ada salahnya kita menghormati orang yang lebih tua, enggak ada salahnya. Ya, toh juga enggak susah gitu ya. Loh, tapi kalau di agama apa enggak bertentangan ya Pak ya? Kalau memintanya kepada para penguasa itu tadi, Mbau Rekso, ini yang disebut menduakan Tuhan Pak. Saya enggak mau pakai istilah agama lain, saya pakai istilah karena sekarang jadi perdebatan. Iya. Karena bahwa pawang hujan ini termasuk kayak ritual yang menduakan Tuhan betul, gitu ya. Betul, saya juga sangat menentang itu Pak. Apalagi yang kemarin saya viral sekarang lagi berita tentang pawang hujan Mbak Rara itu akhirnya jadi artis tuh. Nah, dan banyak yang banyak yang biasanya ngetop, mulai toko-toko yang suka menghujat gitu, suka komen akhirnya. Nah, sejak acara yang Mandalika itu Grand Prix itu kan akhirnya muncul dengan yang Raden Rara ini Pak, kan jadi kayak seleb betul, ya. Begitu dia jadi seleb sedunia soalnya yang syuting. Akhirnya banyak orang kan yang menghujat, ngomong ini nggak bener lah, menduakan Tuhan lah, apa segala macam. Nah, ini menurut Pak Stevi kayak apa sih sebetulnya? Ya seperti yang saya tadi bilang ya Pak, bahwa ini ya tergantung perspektif kita melihat aja. Karena yang kita lihat dipertontonkan pada saat itu kan memang demonstratif banget Pak ya. Oh iya kan jadi benar-benar atraktif sampai di syuting sampai us ya. Gitu ya. Itu dari sisi marketing ya, kalau saya bilang itu oke lah, bagus gitu. Cuman semua kan ada positif negatif ya. Kalau sisi negatifnya dia akan melihatnya seperti itu. Kan kita juga nggak tahu Raden Rara sendiri pemahamannya seperti apa, bagaimana kita juga. Dan kita nggak bisa a priori menjudge sesuatu itu. Oh ini syirik, oh ini bertentangan, menduakan Tuhan. Enggak. Tapi benar ya Pak, bahwa setiap event itu pasti menggunakan pawang hujan di musim hujan, benar ya? Bukan pawang hujan di musim kemarau kan? Nah ya itu Bu. Jadi sesuatu itu kan terjadi kan ada yang di permukaan. Sama dengan kalau kita pengamanan gitu, ada pengamanan terbuka, ada pengamanan tertutup. Biasanya secara umum orang nggak akan bilang kalau pakai pawang hujan, tapi saya melihat bahwa hal ini sudah lazim dilaksanakan. Masih gitu ya. Acara kayak kepresidenan gitu segala macam pasti pakai tuh. Sama Pak. Nah sekarang masalahnya satu Pak. Contoh ya ini. Musim hujan Pak. Kita ngomong di daerah WTC, Pak Stef tolong WTC ini kita mau ada acara event di outdoor. Tolong dibantu supaya hujannya nggak di sini. Pindahkan aja ke tempat lain. Ternyata Grand City juga ada acara Pak. Ini juga nggak ada acara jazz terbuka. Minta orangnya dipindahkan. Lain sekarang kalau setiap dalam satu lingkungan ya saling memindahkan hujan terus hujannya dipindahkan kemana? Gitu ya. Jadi begini Pak, ini kembali terpulang pada pemikiran begini ya. Kayak tadi saya bilang ya, untuk kepentingan siapa Anda mengatur cuaca ini tadi? Kalau untuk kepentingan pribadi yang Anda dibayar atau siapa ya, ada kepentingan apa yang tidak sesuai dengan kehendak alam pada saat itu, apakah bisa dilaksanakan? Saya katakan tadi kan manusia itu ada bebas, ada terikat. Betul. Saya jawab bisa Pak. Tetapi dengan segala konsekuensinya. Saya kenal beberapa orang dalam satu komunitas yang mereka justru menentang adanya orang-orang yang istilahnya menerang hujan ya, menghentikan hujan dan lain sebagainya. Karena apa? Itu menghalangi siklus alam. Betul. Nanti itu akan ada efeknya Pak di belakang. Baik terhadap diri dia sendiri maupun terhadap alam semesta ini sendiri. Contohnya habis itu hujan badai. Iya, seperti itu. Cuman saya juga nggak bisa a priori bahwa seperti itu. Tapi menurut saya kayak tadi yang terjadi ya. Karena keinginan manusia yang ini satu tempat, yang ini juga. Terus semuanya kemana gitu lah ya. Akibatnya nanti perang-perangan gitu, kuat-kuatan, dorong-dorongan apa segala macam. Nah, disinilah letak menduakan Tuhannya. Disinilah letak bahwa kemampuan itu dipakai bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri. Saya punya semboyan menurut saya sendiri ya.
et maiorem deo gloriam. Itu untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Tapi orang-orang banyak digantikan sekarang. Et maiorem mai gloriam. Artinya untuk kemuliaanku yang supaya ngetop ya. Iya, supaya ngetop, supaya tenar, supaya terkenal, dapat nama terkenal lah. Ini yang rupanya perlu diwaspadai oleh teman-teman yang tadi saya bilang yang profesional yang punya kemampuan lah untuk. Tapi kemampuan mereka itu ada atau enggak saya yakini ada. Karena di dalam ajaran agama saya sendiri memang pun ada. Gitu ya, memang kalau ada. Kamu punya iman sebesar biji sesawi saja kamu bisa memindahkan gunung itu ke dalam laut. Iya, tapi iman sebesar itu siapa yang punya dulu gitu melalui tahapan pelatihan dari mana mereka bisa memperoleh kemampuan itu. Oke, Pak Stef. Sekarang saya mau tanya nih. Gimana, saya lihat ada banyak kalau mau memulai meminta supaya nggak hujan. Itu saya lihat kan beberapa orang kan ada yang pakai ritual. Iya. Nah, Pak Stef sendiri ritualnya gimana? Oh, sebentar, ada lagi. Videonya bisa ditampilkan nggak ini ritualnya? Bener ritual yang seperti di video ini nggak? Iya, ini melakukan gini dulu di rumah terus baru ke lapangan. Begini Pak, jadi ritual ini bukan untuk spesial untuk nerang hujan ya. Bukan. Oh. Ini saya melakukan latihan olah batin biasa saja gitu ya. Di sini saya cuma mau menunjukkan bahwa rangkaian dekoratif, misalnya contoh ya seperti di sini ada keris, ada alat-alat ini dekoratif ya saya bilang. Ini untuk membuat suasana spiritual aja Pak. Kalau pertanyaannya kalau nggak pakai itu bisa nggak? Saya jawab bener. Bisa Pak. Nggak perlu pakai spiritual kayak gitu-gitu? Nggak perlu. Itu hanya bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri saya sendiri, pribadi. Contoh misalnya yang gambar ini Pak ya. Gambar ini keris ya. Keris naga sasra ya. Di sini nampak di foto dia bercahaya Pak. Bercahaya Pak. Saya bisa jelaskan bahwa ini efek kamera Pak. Efek cahaya pada saat bukan kamera foto. Iya, ini pakai handphone jadul, tapi kebetulan ada cahaya yang masuk. Terus orang berpikiran bahwa ini ada tenaga supranaturalnya, magicnya. Saya ikut prihatin kalau ada orang berbicara seperti itu karena saya yang tahu sendiri ini punya saya, koleksi saya, dan nggak ada yang seperti itu. Mungkin ada yang keris berdiri, ada tadi gambar? Nggak ada. Ya ini ya. Ya, ini keris yang saya peroleh ini dari sakti kerisnya berarti ya? Iya, katanya sakti dan apa ya, bisa apa. Padahal enggak ya. Keris itu buatan nenek moyang kita yang masterpiece ya. Jadi dibuat dengan cita rasa yang tinggi sehingga memiliki keseimbangan. Bukan karena dia punya daya magic dan lain sebagainya. Saya tidak menafikan teman-teman yang masih percaya seperti hal itu. Tapi saya dengan tegas di sini mengatakan bahwa ini balance. Ini hanya it's a matter of physical balance. Jadi saya turut sedih kalau orang yang nggak ngerti apa-apa terus kemudian menjudge, oh ini pakai ilmu magic dan lain sebagainya gitu ya. Sama sekali salah kalau berpikiran seperti itu. Nah terus sekarang ritualnya Pak Stef dalam untuk mengendalikan atau mencegah gitu ya Pak ya? Sebetulnya saya tidak punya ritual yang secara spesifik Pak ya. Saya tidak pernah persiapan sebelumnya untuk nerang hujan atau apa itu nggak pernah seperti itu gitu ya. Kalau kebetulan saya ada di tempat itu dan memang harus terpaksa ya harus menghentikan hujan di sana untuk kepentingan orang banyak. Ya on the spot aja Pak. Biasanya saya cari ya yang barang-barang yang sederhana ini. Iya. Barang-barang ibu rumah tangga itu barang-barang yang mudah didapat juga. Tomat, bawang putih, bawang merah, sambal sama sundukan. Ini mau bikin mau bikin sate itu. Mau nyambel sama bikin sate. Ini kebiasaan orang desa dulu Pak, orang di kampung saya. Dari saya kecil memang seperti ini kebiasaannya. Teman-teman ya. Bukan sesuatu yang spesial gitu ya. Pernah lucu gitu loh. Saya minta, coba tolong dong, saya minta sama anak buah saya tempo hari. Saya mau nerang hujan ini biar bisa main. Saya minta bawang merah, bawang putih, lombok sama tomat Pak. Dikasih bawang merah, bawang putih, tomat sama lomboknya itu dikasih yang sasetan. Ini Pak, saus tomat sama saus sambal Pak. Sudah jadi. Iya, jadi ini kan ya saya bilang astaga. Nah, ini cuman ritual aja untuk ini sebetulnya ada maknanya Pak.
Ada maknanya. Ya maknanya apa sudah? Kok pakai ini? Nah, bawang merah dan bawang putih ini melambangkan, ada lambangnya satu-satu ya. Anggaplah misalnya bawang merah dia melambangkan satu keyakinan, Pak. Ya. Jadi kalau minta sesuatu itu harus yakin bahwa itu terjadi. Sama seperti orang doa minta hujan nggak bawa payung. Ya. Doa minta hujan harusnya sedia payung, Pak, karena dia yakin. Kemudian ada lombok ya, keberanian untuk percaya. Ketika kita meyakini sesuatu kita percaya. Seperti anak kecil kalau dilemparkan sama papanya ke atas, dia nggak takut tapi dia senyum, Pak. Karena dia percaya papanya bisa nangkap gitu ya. Kalau tomat itu melambangkan harapan, Pak. Kita tidur malam, nggak ada satupun yang meyakinkan kita bahwa kita besok pagi bangun. Bisa aja kita tidur terus mati. Tapi tetap kita nyalain waker kan. Kita tetap bikin janjian sama orang jam sekian. Berarti kita punya harapan bahwa besok masih pagi. Dan yang terakhir mungkin bawang putih ya. Itu paling penting itu sekarang, harganya mahal itu. Itu adalah kebijaksanaan tertinggi, yaitu cinta, Pak. Jadi ketika 4 ini disatukan menjadi satu, jadi kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan, kita punya harapan, dan kita bungkus semuanya dalam cinta, kemudian disatukan ini. Disatekan. Ya, disatekan jadi satu, dan itu kita mohon kepada Tuhan. Zaman dulu kan orang nggak ngerti agama, Pak. Jadi permohonannya kayak gini gitu. Terus saya ditanyain, ada yang pernah tanya sama saya, kalau nggak ada itu gimana, Pak? Ya nggak masalah, kita doa aja. Tapi kalau misalnya ada, kenapa tidak? Ya dicoba, dan beberapa kali memang ya puji Tuhan bisa berhasil. Itu ada urutannya, Pak Stef? Iya, bawang merah, bawang putih, enggak, maksudnya urutan lombok, tomat induknya. Gitu. Iya itu yang diurutkan itu bawang itu merah. Yang bawang merah itu paling bawah. Iya, nanti jadinya dia paling bawah. Atasnya berarti yang dengan rasa cinta itu. Iya, begitu. Kasihnya itu yang paling atas. Ada juga misalnya tongkat ya, Pak. Saya kebetulan ini replika aja. Saya pernah dapat warisan tongkat yang kebetulan, ya, saya nggak tahu kebetulan itu memang ternyata bisa dipakai sebagai sarana. Jadi bukan tongkatnya yang menghentikan hujan, sarana untuk memohon kepada Tuhan menghentikan hujan. Nah, itu kayak ceritanya kayak tongkat Musa. Ya nggak sehebat itu. Gitu. Cuman membantu orang aja. Tempornya ada tukang bakso itu ke rumah saya, hujan deras gitu ya. Terus dia ditelepon sama orang di dekat situ juga, ada orang pesan bakso sama dia. Saya bilang hujan deras waktu itu, Pak. Saya tunggu sebentar lah. Saya bantu hujannya berhenti baru kamu jalan ke sono gitu ya. Udah, tapi dia nggak sabar. Akhirnya diterabas hujannya. Benar, begitu dia sudah sampai ke tempat itu hujannya berhenti. Terus dia telepon saya bilang, coba aku tadi nurut gitu ya. Coba saya tadi nurut nggak? Berangkat saya nggak basah gini. Nah ya itulah manusia. Manusia ada terikat, ada terbebas. Ya, dia bebas untuk milih dan pilihan dia salah. Mestinya sabar dulu sebentar, dia nggak kehujanan. Ya, ada yang seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang pakai, pakai. Ini menyan tempatnya. Iya, tempat dupa dan lain sebagainya. Tempat saya buat untuk hiasan aja ini kosong ya. Oh, saya pikir pakai juga. Bukan, cuma taruh-taruh aja. Iya, saya cuma kasih tahu bahwa ada teman-teman yang pakai sarana dupa, ada yang menggunakan sarana mungkin pakai ini ya, keris pusaka gitu ya. Kemudian saya nggak pakai ini juga berarti. Ya, saya nggak pakai keris. Nggak pakai ini juga. Enggak juga. Pakai tongkat ini juga. Tongkat itu hanya untuk di rumah, Pak. Itu pun nggak makanya kan tadi bilang bukan untuk kepentingan saya, Pak. Kan nggak mungkin saya kemana-mana bawa tongkat ini kan nggak mungkin. Jadi yang ada aja di sana. Terus ini saya ada mungkin minyak ya. Kadang-kadang orang mikir minyak sakti nih, Pak. Minyak sakti. Bener. Iya. Bener toh. Saya tadi sempat kasih tahu ke teman-teman, ini minyak keramat, minyak sakti itu biar keren suasananya. Coba bawa, Pak, minyak. Iya, ini bawa, Pak. Wah, ini supaya saya sakti mungkin. Biar sakti, Pak. Biar sakti, Pak. Iya. Loh. Kok kayak bau wangi sekali, Pak? Iya. Ini sakti, maksudnya minyak sakti bau wangi. Biasanya kan baunya agak kayak bau seger ini memang langsung melek mata saya. Ini sakti nggak ya? Ini sakti karena ini merek terkenal, Pak. Oh, sakti kok merek terkenal gimana? Iya, gimana? terkenal, Pak. Ini jenis minyaknya David Dove Cool Water, Pak. Ya. Jadi minyak wangi. Jadi kalau kita suka bau-bauan yang wangi, terus identiknya menyan, terus dupa dan lain sebagainya. Saya bilang ini sudah tahun 2022 ya, Pak. Sudah milenial, generasi Z. Kalau kita masih percaya atau menggunakan cara-cara lama seperti itu,
Sekalipun saya masih menghargai cara-cara lama seperti ini, tapi saya lebih cari praktisnya aja. Kalau butuh harum bau wangi yang ya itu kebetulan guru saya sendiri yang ngajarin. Jadi saya nggak ngawur tuh. Saya punya seorang pembimbing spiritual dulu. Beliau mengajarkan saya pakai minyak wangi. Gitu. Sama seperti kalau agama Islam mungkin juga harus pakai minyak wangi ya. Saya tanya minyak wangi apa Pak khusus? Enggak, ya yang minyak yang kamu suka aja. Oh, saya sukanya Davidoff Pak. Oh ya monggo, silakan. Kebetulan guru saya, coba saya masih punya guru itu enak ya, saya bisa tanya-tanya soal pawang hujan dan sebagainya. Kebetulan beliau, kami yakini bahwa beliau moksa, hilang, nggak ada jenazahnya apa segala macam. Beberapa tahun yang lalu lah ya. Beliau sempat tapi mengajarkan beberapa hal yang menurut saya sangat logika dan jauh dari istilah apa tadi Pak Teguh? Menduakan Tuhan, magic dan lain sebagainya sama sekali. Saya kira ke depan kita akan harus sebagai satu bangsa kita harus melihatnya sebagai khazanah kebudayaan budaya aja. Oke, bukan sesuatu yang untuk di apa itu? Ya dipertentangkan ya, dibuat perang-perang kontra. Karena kan termasuk pawang hujan ini kan juga kebudayaan. Iya, masuk dalam budaya ya Pak. Itu aset kekayaan kita loh Pak. Dan di agama pun ada ya harusnya. Ada juga. Yang penting tidak meminta ke Tuhan yang lain. Iya, itu yang paling utama. Memohonlah hanya kepada Tuhan yang penguasa alam semesta. Begitu Pak. Sip. Mantap ini Pak, pembicaraan kita benar-benar panjang, berbobot dan memang lagi trennya sekarang gini. Siap. Jadi dengan adanya ini kan biar teman-teman ini pada tahu ya. Iya Pak. Bahwa why not gitu ya. Punya gelar cloud engineering gitu. Nah, atau kalau pengetahuannya bagus ya who knows yang gitu penting bukan menentang kepada agama sesuatu kan bukan. Betul. Oke, baik Pak Stef kalau gitu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Jangan lupa Pak, minggu depan ada orderan untuk masalah pawang hujan. Oh ya itu. Ini saya bukan yang profesional Pak. Thank you very much. Oke, thank you Pak Stef. Iya Pak. Oke, bye bye.